Oke, saya Usman Pujianto dari kelompok 13 mau menjelaskan pada bagian slide ketiga sampai slide keempat. Ya, dalam hal ini adalah penjelasan tentang peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Ya. 2. Peramalan merupakan suatu usaha meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. 3. Peramalan suatu seni ilmu usaha untuk memprediksi kejadian masa depan menggunakan pengambilan sampel data masa lalu, menentukan merencanakan strategi yang efektif dan efisien. Maksudnya di sini adalah berbagai macam arti peramalan dari beberapa penemu ya. Tapi kalau kita pahami, peramalan adalah perspektif kita ke depan ya. Kita melihat ke depan dan apa yang terjadi yang akan datang kita sudah tahu konsekuensinya sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Nah, jenis-jenis peramalan: peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Peramalan ekonomi ya. Di sini contoh kita, ini sebagai contoh peramalan ekonomi, di mana kita ketika bangun tidur mau berangkat kerja, kita bawa uang nih, dompet. Ya, kita bawa uang di dompet. Kita membayangkan nanti jam istirahat saya jajan apa, makan apa. Itu namanya peramalan, contoh peramalan ekonomi. Yang kedua adalah peramalan teknologi. Lah, ini pasti berkembang di mana peramalan teknologi itu dulu contohnya kita mengetik menggunakan mesin ketik. Sekarang kita menggunakan laptop, menggunakan komputer, dan itu speknya tinggi-tinggi semua. Ya. 3 adalah peramalan permintaan. Lah, ini dinamis kalau peramalan permintaan, di mana peramalan permintaan itu tergantung dari kebutuhan masyarakat atau konsumen tersebut. Contoh, ketika tahun 2020 ini ya, fashionnya adalah tipe A, di mana tipe A ternyata tidak digemari oleh beberapa orang. Ya, ternyata yang digemari adalah tipe C. Alhasil dari produsen adalah permintaannya pasti akan tinggi terhadap masyarakat. Ya, maka dari itu namanya peramalan. Tetapi tidak bisa diprediksi, susah untuk memprediksi peramalan permintaan karena itu dinamis. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekiatun Nafsi, NIM 191010111219. Pentingnya strategi peramalan. Peranan penting peramalan: perencanaan, pengambilan keputusan. Dampak peramalan: 1. Sumber daya manusia, 2. Kapasitas, dan 3. Manajemen rantai pasokan. 7 langkah di dalam sistem peramalan: menetapkan tujuan peramalan, memilih unsur yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu peramalan, memilih jenis model peramalan, mengumpulkan data, membuat peramalan, memvalidasi, dan menerapkan hasil peramalan. Perkenalkan, nama saya Raden Sri NIM 1910101108. Pendekatan peramalan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama juri dari opini eksekutif, yang kedua adalah metode Delphi, yang ketiga adalah komposisi tenaga penjualan, yang keempat adalah survei pasar. Untuk pendekatan kuantitatif dibagi menjadi 5, yaitu pendekatan naif, yang kedua adalah rata-rata bergerak, yang ketiga adalah penghalusan eksponensial, yang keempat adalah proyeksi tren, dan yang kelima adalah regresi linear. Untuk yang selanjutnya adalah peramalan runtun waktu atau jenis. Peramalan runtun waktu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dekomposisi deret waktu, dan yang kedua adalah pendekatan naif, yang ketiga adalah penghalusan eksponensial, dan yang keempat adalah rata-rata bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Rahma dari kelompok 13 manajemen operasional NIM 19101011203.
kelas manajemen B2, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peramalan runtun waktu, kesalahan peramalan atau MAD. Sealam titik kuartal terakhir, suatu pelabuhan membongkar muat sejumlah kapal. Manajer operasi pelabuhan ingin menguji seberapa baik teknik tersebut bekerja. Pada kuartal pertama, tonase bongkar muat aktual sejumlah 180, peramalan yang dibulatkan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 175, deviasi absolut untuk alfa sama dengan 0,50 yaitu 5,00. Untuk kuartal keduanya, tonase bongkar muat aktual yaitu 168, peramalan yang dibulatkan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 175,50. Untuk deviasi absolut untuk alfa sama dengan 0,50 yaitu 7,50. Untuk kuartal ketiganya, tonase bongkar muat aktual 159, peramalan yang dibulatkan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 174,75. Deviasi absolut untuk alfa sama dengan 0,50 yaitu 15,75. Jumlah deviasi absolut sama dengan 28,25. Dengan rumus MAD sama dengan deviasi per N sama dengan 28,25 per 3 sama dengan 9,41. Untuk peramalan runtun waktu atau kesalahan peramalan atau MSE, pada kuartal pertama, tonase bongkar muat aktual yaitu 180, peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 175, kesalahan yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Kuartal kedua, tonase bongkar muat aktual 168, peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 175,50. Untuk kesalahan kuadrat yaitu dalam kurung min 7,5 dalam kurung kuadrat sama dengan 56,25. Untuk kuartal ketiganya, tonase bongkar 159, peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 174,75. Dengan kesalahan kuadrat dalam kurung min 15,75 kuadrat sama dengan 248,06. Jumlah kesalahan dikuadratkan yaitu 329,31. Untuk rumusnya, MSE sama dengan kesalahan peramalan kuadrat per N sama dengan 329,31 per 3 dengan hasil 109,77. Selanjutnya, peramalan runtun waktu atau kesalahan peramalan atau MAPE. Pada kuartal pertama, tonase bongkar muat aktual yaitu 180, peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 175,00. Untuk kesalahan persen absolut 100 dalam kurung kesalahan atau aktual yaitu 100 dalam kurung 5 per 180 sama dengan 2,78%. Untuk kuartal kedua, tonase bongkar muat aktual yaitu 168, peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 175,50. Kesalahan persen absolut 100 dalam kurung kesalahan atau aktual yaitu 100 dalam kurung 7,5 per 168 sama dengan 4,46%. Kuartal ketiga, tonase bongkar muat aktual yaitu 159, peramalan dengan alfa sama dengan 0,10 yaitu 174,75. Kesalahan persen absolut 100 dalam kurung kesalahan atau aktual yaitu 100 dalam kurung 15,75 per 159 sama dengan 9,90%. Dengan total jumlah
kesalahan yaitu 17,14%. Dengan rumus MAPE, kesalahan persen absolut per N sama dengan 17,14% per 3 sama dengan 5,71%. Peramalan asosiatif proyeksi tren. Melakukan peramalan dengan kuadrat terkecil permintaan daya listrik pada N.Y. Edison selama periode 2001 sampai 2007 ditunjukkan pada tabel di bawah ini dengan satuan megawatt. Pada tahun 2001, permintaan daya listrik yaitu 74, 2002 79, 2003 80, 2004 90, 2005 105, 2006 142, 2007 122. Pendekatan yaitu dengan sekumpulan data kita dapat meminimalkan perhitungan dengan mengubah nilai X atau waktu menjadi angka yang lebih sederhana. Dalam hal ini, kita menjadikan tahun 2001 sebagai tahun pertama, tahun 2002 sebagai tahun kedua, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peramalan asosiatif proyeksi tren tahun 2001, periode waktu 1, permintaan daya listriknya 74, X kuadrat 1, XZ 74. Di tahun 2002, periode waktu 2, permintaan daya listrik 79, X kuadrat 4, XZ 158, dan seterusnya ada di tabel. Jadi, persamaan tren kuadrat terkecil adalah 56,70 ditambah 10,54. Untuk memproyeksikan permintaan di tahun 2008, pertama kita menotasikan di tahun 2008. Sistem pengodaan yang baru sebagai X sama dengan 8. Permintaan di tahun 2008 sama dengan 56,70 ditambah 10,54 sama dengan 141,02 atau 141 megawatt. Analis regresi dan korelasi. Menggunakan analis regresi untuk peramalan. Kesalahan standar estimasi. Koefisien korelasi untuk garis regresi. Analis regresi majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Sri Dinarsi, absen 19 10 10 1108. Untuk materi selanjutnya adalah monitoring dan mengendalikan peramalan 1 dari 2. Rumusnya yaitu signal penelusuran sama dengan RSFE per MID sama dengan sigma atau permintaan aktual pada periode 1 dikurangi permintaan peramalan pada periode I per MID, di mana MID sama dengan sigma aktual min peramalan per N. Monitoring dan pengendalian peramalan 2 dari 2. Zain Bakery ingin mengevaluasi kinerja peramalan untuk penjualan roti yang dijualnya. Pendekatan buatlah sinyal penelusuran untuk peramalan dan perhatikan apakah sinyal penelusuran tetap berada dalam batas yang diterima yang didefinisikan sebagai kurang lebih 4 MID. Solusi dengan menggunakan peramalan dan data permintaan untuk penjualan roti selama 6 kuartal terakhir, kita buat sinyal penelusuran pada tabel berikut. Kuartal 1, permintaan aktual sebesar 90, permintaan peramalan sebesar 100, kesalahan sebesar minus 10, RFSP minus 10, kesalahan peramalan absolut 10, kesalahan peramalan absolut kumulatif sebesar 10, MID sebesar 10,
sinyal penelusuran RSFP atau MID min 10/10 sama dengan min 1. Dan untuk data berikutnya ada di tabel. Pada akhir kuartal, 6 MID sama dengan sigma kesalahan paramalan per N sama dengan 85 dibagi 6 sama dengan 14,2. Dan sinyal penelusuran sama dengan RSFP per MID sama dengan 35/14,2 sama dengan 2,5 per MID second. Pemahaman, karena sinyal penelusuran bergerak dari minus 2 MID ke plus 2,5 MID antara 1,6 dan 2,0 standar deviasi, dapat kita simpulkan bahwa sinyal penelusuran berada dalam batas yang dapat diterima atau masih wajar.